Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teladan terbaik kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai wahyu untuk diikuti oleh umatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta diperbanyak harta. Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta diperbanyak anak keturunan. Dan Allah tidak pernah menyuruh nabinya untuk meminta diperbanyak urusan-urusan dunia yang lain. Tapi satu-satunya perkara, yaitu perkara dunia yang berlanjut sampai di akhirat, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk minta diperbanyak adalah ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah banyak-banyak ilmu agama kepada aku. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita adalah teladan. Perintah Allah kepada Nabi kita itu sama halnya dengan perintah kepada seluruh umatnya, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, kecuali ada keterangan bahwa perintah itu termasuk kekhususan yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk minta diperbanyak ilmu agamanya, maka selayaknya umat Islam kita semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku, tambahkanlah banyak-banyak kepada aku, yaitu ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita diperintahkan untuk meminta banyak-banyak ilmu agama, bukan yang lainnya? Meskipun yang lainnya adalah boleh, dibolehkan kita meminta harta yang banyak, dibolehkan kita meminta kepada Allah anak keturunan yang banyak, tapi harus disertakan, yaitu dengan catatan mereka membawa kepada ketakwaan kepada pemiliknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali alasan kenapa kita diperintahkan untuk minta diperbanyak, yaitu ilmu agama. Di antaranya adalah, salah satunya, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada hambanya tatkala dia pintar dalam hal agamanya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan berbagai macam kebaikan adalah orang yang dipahamkan oleh Allah terhadap agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita butuh ilmu agama. Karena apa? Karena manusia diciptakan oleh Allah
diiringi dengan tabiat yang negatif. Di antaranya adalah kejahilan atau kebodohan dan juga kezaliman. Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu memiliki tabiat kezaliman dan sangat-sangat jahil. Bahasa kita adalah ketidaktahuan terhadap agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh para ahli ulama, pada ahli ilmu, mereka mengatakan Allah mengiringkan kezaliman dengan kejahilan karena dua hal ini saling berdekatan dan satu sama lain saling bisa menjadi sebab. Karena kebodohan maka jatuhlah orang kepada kezaliman, dan kezaliman itu terjadi di antara sebab yang terbanyak adalah karena kebodohan terhadap agama yang ia miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia ketika diciptakan memiliki tabiat ketidaktahuan atau kebodohan, maka manusia membutuhkan kepada ilmu agama, lebih besar kebutuhannya terhadap ilmu agama dibandingkan dengan makan dan minumnya. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau mengatakan manusia semuanya sangat-sangat membutuhkan yaitu ilmu agama, lebih banyak kebutuhannya dibandingkan dengan kebutuhan mereka terhadap makan dan minumnya. Kenapa? Kata beliau, karena manusia hanya membutuhkan makan dan minum sehari cuma sekali atau dua kali saja, cukup. Sedangkan kebutuhan kepada ilmu agama, maka manusia itu membutuhkannya setiap saat. Bahkan dia mengatakan bi'adati anfasiha, yaitu manusia membutuhkan ilmu agama sebanyak nafas itu berhembus. Artinya selagi dia hidup, manusia hidup, maka dia akan membutuhkan yaitu ilmu agama untuk bekal dia dalam kehidupan di dunia dan berlanjut sampai di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa setiap pergerakan manusia membutuhkan ilmu agama. Karena kalau tidak, maka dia akan terjatuh kepada kesalahan, dan jika demikian bisa saja dia terjatuh kepada perbuatan dosa, baik dia secara mengetahuinya atau tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap gerak-gerik membutuhkan ilmu agama. Ketika kita bangun tidur, ada hal-hal yang perlu kita kerjakan, dan itu semuanya membawa berkah karena merupakan salah satu bentuk ibadah, seperti berdoa ketika terbangun dan seterusnya. Ketika seorang mukmin yaitu membuang hajatnya pun juga ada adab-adabnya dan ada doanya. Ketika seorang mukmin memakai pakaian yang baru pun juga ada adabnya dan ada juga ilmunya. Ketika melepas pakaian, ketika memakai sandal, melepas sepatu, semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat seorang itu bersin saja, itu sudah ada keterangan ilmunya, sehingga seorang mukmin akan mendapatkan pahala dari setiap pergerakan kehidupannya ketika dia mengetahui apa ilmu yang terkandung di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikatakan oleh sebagian para ulama, kita bisa mengetahui seorang mukmin itu memiliki ilmu agama atau tidak hanya dengan salah satu aktivitas yang sangat remeh saja. Apa contohnya? Di antaranya adalah ketika seorang itu makan. Maka orang mukmin yang beriman dan berilmu agama, dia tidak asal makan. Dia ketika memakan, dia merasa bahwasanya ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa ini limpahan nikmat dari Allah semata-mata. Adapun yang lainnya hanya sekedar sarana saja. Lalu yang kedua, dia membaca, paling tidak minimal dia mengatakan bismillah. Kemudian dia makan dengan tangan kanan, kemudian dia makan ketika bersama-sama, dia mengambil yang terdekatnya dan seterusnya, dan diakhiri dengan doa yang lainnya pula. Ini semuanya menumpuk amal ibadah dan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak mengetahui hal ini, maka dia hanya sekedar makan, dapatnya hanya kenyang, lalu dia tidak mendapatkan pahala yang melimpah dari sekedar aktivitas makan yang dia lakukan sehari-harinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban kama amar
wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak alasan kenapa kita harus meminta kepada Allah ilmu yang sebanyak-banyaknya berupa ilmu agama, dan juga kita caranya untuk mendapatkan ilmu adalah hanya dengan belajar, dan belajar. Di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ilmu agama ini akan menjaga pemiliknya. Berbeda dengan orang yang punya harta tanpa ilmu, berbeda dengan orang yang punya popularitas tanpa ilmu, maka popularitas dan harta yang melimpah segera membinasakannya. Betapa banyak orang yang tadinya miskin lalu tiba-tiba dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hancur dengan kekayaannya karena dia tidak bisa menggunakan hartanya sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula orang yang tadinya tidak mempunyai popularitas, kemudian dia menggapainya, lalu dengan popularitas yang tinggi itu dia hancur karena dia tidak bisa, yaitu mengatur dirinya sendiri, dan dia larut dalam kehidupan yang penuh dengan tipuan-tipuan. Sedangkan orang yang memiliki ilmu agama, semakin tinggi ilmu agamanya, maka semakin taat dan patuh dan takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu agama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa ilmu agama itu adalah lebih besar dan lebih manfaat, lebih mubarak, diberkahi oleh Allah dibandingkan dengan warisan dari orang tua dan kakek moyang kita. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 perkara yang tidak terputus ketika seorang hamba meninggal dunia, dan Rasulullah menyebutkan diantaranya adalah aw ilmin yuntafa'u bihi, yaitu diantaranya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini yang kita pelajari, dan kalau bisa kita ajarkan kepada siapapun, maka tidak akan berhenti di dunia, terus mengalir pahalanya sampai di akhirat kelak, dan kita akan mendapatkan hasilnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.